Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu dilancarkan rezekinya, diangkat dari segala kesusahannya, dan juga selalu bahagia. Oke, di video kali ini saya akan sharing aja. Ini adalah orderan saya, risol mayo smoked beef. Di sini saya sudah timbang tepung terigu segitiga biru 500 gram, saya tambahkan 1 sendok teh garam dan juga 1 butir telur. Kemudian ini saya tambahkan minyak kurang lebih 50 ml, dan ini saya tambahkan air sebanyak 1350 ml. Nah, ini kita masukkan sebagian dulu, kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan kembali airnya. Ini masukkan airnya secara bertahap aja supaya lebih mudah untuk diaduk. Nah, kalau misalkan males kita aduk seperti ini, teman-teman bisa gunakan mixer juga ya. Itu lebih cepat ya. Untuk airnya di sini 1350 ml sampai 1400 ml ya. Nah, di sini saya tidak menambahkan tepung tapioka ya teman-teman, jadi cukup saya pakai tepung segitiga biru aja. Nah, ini sudah tercampur rata, kemudian tambahkan sisa airnya ya sampai 1350 ml. Nah, kira-kira sudah seperti ini ya. Ini kita akan diamkan dulu supaya tepung yang masih menggerindil di bagian bawahnya itu jadi larut dengan sendirinya ya. Atau teman-teman bisa juga diayak ya. Nah, untuk smoke beefnya saya gunakan merek Delimax ya. Ini akan saya panggang dulu olesi teflon menggunakan minyak tipis-tipis. Kemudian kita panggang smoke beefnya. Nah, oke, kalau sudah matang ya di satu sisinya, ini kita balik. Jangan terlalu kering ya, cukup sampai matang aja. Nah, kalau sudah matang, ini akan saya potong-potong dadu kecil-kecil ya. Nah, jadi dipotong dadu ya, seperti ini. Oke, kita tuang ke dalam wadah. Kemudian di sini saya sudah merebus telur sebanyak 6 biji. Ini akan saya potong-potong juga. Kalau teman-teman tidak mau dipotong-potong, boleh dihancurkan aja menggunakan garpu ya. Ini juga sama, kita potong dadu. Kemudian kita campurkan ke dalam smoke beefnya ya. Nah, di sini saya menambahkan 1 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri ya. Diiris tipis, kemudian kita campurkan. Tambahkan lada bubuk. Di sini kurang lebih setengah sendok makan ya. Kemudian seperempat garam, seperempat sendok teh ya. Atau misalkan teman-teman tidak perlu menambahkan lagi garam, karena ini saya tambahkan keju. Dari keju pun ini sudah asin ya teman-teman. Dan untuk smoke beefnya sendiri itu juga sudah ada rasa agak asin-asinnya gitu ya teman-teman. Dan telur sendiri juga ini sudah mengandung rasa asin ya teman-teman. Jadi sebenarnya tidak perlu menambahkan garam ya. Jadi untuk garamnya opsional aja ya teman-teman. Nah, ini diaduk rata.
Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan sedikit mayones untuk melengketkan aja ya, supaya nanti ketika dimasukkan ke dalam ininya tuh tidak ke dalam kulit ya, maksudnya tidak berantakan. Di sini saya tambahkan mayones dari Prima Agung. Dan untuk rasa mayones ini enak banget ya. Sebenarnya saya dari dulu itu teman-teman untuk membuat risol menggunakan maksudnya menggunakan mayones merek Prima Agung. Kalau tidak ada saya pakai ini apa namanya, Maestro ya teman-teman. Tapi saya lebih cocok menggunakan Prima Agung ya teman-teman. Tapi Prima Agung ini sebenarnya lebih pas lagi kalau kita padukan dengan saus menggunakan saus Del Monte. Tapi karena di sini di toko tempat saya belanja itu tidak ada Del Monte, jadi saya pakai saus ini ya, McLouis ya. Nah, oke, ini kita isi lagi ya teflonnya. Kita olesi dulu menggunakan minyak tipis-tipis. Nah, sambil menunggu yang ini kulitnya matang, kemudian ini akan saya sambil isi ya. Jadi untuk menghemat waktu, jadi saya tidak tumpuk dulu ya kulitnya semua gitu ya. Jadi saya langsung isi di atas kompor seperti ini ya teman-teman. Isi secukupnya ya, disesuaikan aja. Di sini saya isi kurang lebih 1 sendok makan peres ya, tidak munjung ya. Kemudian saya menambahkan lagi saus pedas dan juga menambahkan mayones Prima Agung tadi ya. Ini kita lipat seperti ini ya. Untuk bentuknya bisa memanjang, bisa juga kotak ya teman-teman. Disesuaikan aja ya. Nah, ini sudah matang. Yang berikutnya lanjut kita isi lagi teflonnya dan terus aja seperti itu sambil menunggu matang kulit yang berikutnya. Jadi kita sambil isi kulit yang sudah matang. Jadi saya kalau bikin risol itu seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak saya tumpuk gitu ya, karena akan menjadi lebih lama gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini akan menghemat waktu ya. Dan setelah ini pun saya akan bikin roti goreng isi coklat ya teman-teman. Karena ini pesanannya itu ada risol mayo smoked beef, ada roti goreng isi coklat, dan juga ada donat yang ditopping ya teman-teman. Nah, selanjutnya baluri risol menggunakan tepung panir. Untuk celupannya ini saya gunakan sisa adonan tadi ya, karena untuk satu resep ini sebenarnya menghasilkan kurang lebih 50 kulit risol, tapi karena di sini isiannya itu tidak sampai untuk 50, jadi hanya cukup untuk 35 pieces ya. Jadi untuk kulit adonannya ini sisa, dan pesenannya itu pas banget ya teman-teman, jadi tidak ada lebih gitu ya. Nah, ini untuk celupannya saya gunakan sisa adonan kulit ya, yang saya tambahkan lagi dengan sedikit tepung supaya agak kental gitu ya. Jadi supaya mudah nempel ya tepung panirnya. Nah, ini akan saya simpan dulu di kulkas. Nanti sore sekitar jam 3-an akan saya goreng. Nah, setelah ini lanjut saya akan buat roti goreng. Nah, di sini sudah saya timbang 500 gram tepung protein tinggi, masukkan 80 gram gula pasir, kemudian 40 gram susu bubuk, lalu tambahkan 6 gram ragi instan dan juga 2 gram bread improver. Di sini saya tidak menambahkan baking powder. Biasanya saya tambahkan baking powder karena stok saya sedang habis ya. Jadi saya tidak menambahkan baking powder. Nah, kemudian saya timbang 3 butir telur, 1 butir utuh dan 2 itu kuningnya aja, dan ditambah dengan susu cair sebanyak 310 sampai 320 ml ya. Disesuaikan aja dengan kelembapannya tepung ya teman-teman. Nah, kemudian masukkan bahan cairnya ini secara bertahap, diaduk rata ya.
Lalu masukkan 80 gram margarin. Di sini saya pakai Blue Band dan juga 6 gram garam ya. Nah, kemudian ini akan saya mixer menggunakan kecepatan rendah sampai adonan ini tercampur rata. Nah, kalau misalkan sudah tercampur rata, nanti kita naikkan kecepatan mixernya ya ke kecepatan sedang ataupun ke kecepatan tinggi. Nah, itu disesuaikan aja dengan mixernya masing-masing. Sampai adonan ini yang benar-benar kalis ya, tidak perlu kalis elastis sampai 100%. Jadi kira-kira 80-90% aja. Nah, ini adonannya lentur, lunak ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan saya timbang seberat 30 gram. Untuk harga satuan ini saya jual 3.500 ya teman-teman. Dan untuk harga risol smoke beefnya, mayo smoke beef yaitu saya jual di harga 4.000 ya teman-teman. Karena memang ya harus disesuaikan ya teman-teman dengan modal yang kita keluarkan ya. Nah, selanjutnya ini akan saya bulatkan. Ini dipadatkan, dikempiskan dulu ya, buang udaranya ya. Kemudian ini kita bulatkan seperti ini. Dan di tahap ini teman-teman harus benar-benar cepat-cepat ya, supaya adonan ini tidak keburu mengembang. Dan ini sebenarnya tuh sudah mengembang ya teman-teman. Jadi di sini saya harus ekstra cepat banget ya teman-teman, supaya nanti adonannya itu kalau diisi dengan coklat itu supaya mudah untuk kita bentuk dan kita rapatkan gitu ya. Kalau adonan sudah keburu ngembang, biasanya itu akan sulit untuk kita kita rapatkan gitu ya teman-teman. Karena di sini bukan donat bomboloni ya teman-teman. Jadi di sini roti goreng yang dalamnya tuh diisi dengan selai coklat ya. Nah, ini pipihkan nih, bagian pinggirnya ditipiskan ya teman-teman. Kemudian bagian tengahnya biarkan sedikit mengembung ya, supaya ini tidak mudah bocor ya. Nah, untuk di tahap ini juga teman-teman ini harus hati-hati banget, harus benar-benar yang rapet, padat ya, tidak ada adonan yang terbuka ya. Karena kalau terbuka nanti ketika digoreng itu rentan bocor ya teman-teman. Makanya di sini harus cepat-cepat. Jadi jangan sampai adonan ini sudah over resting ya teman-teman. Dan jujur aja ya, sebenarnya adonan ini sudah mengembang ya teman-teman, karena saya kan mengerjakannya tuh sambil berjualan ya teman-teman. Jadi ada ketunda-tunda gitu ya. Nah, ini dikempiskan bagian pinggirnya ya, maksudnya ditipiskan gitu ya, supaya mudah untuk kita bentuk nantinya ya, untuk merapatkannya gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh sudah mengembang ya. Nah, ini harus benar-benar ekstra hati-hati, harus benar-benar yang padat, tidak ada adonan yang bocor, untuk menghindari nanti ketika digoreng adonan bocor. Karena ini sudah diisi coklat, kalau bocor nanti minyaknya kotor ya, jadi hitam. Selanjutnya proofing adonan. Untuk waktu proofing disesuaikan aja. Di sini saya membutuhkan waktu 40 menit sampai 50 menit, dan untuk waktu proofing dihitung dari mulai pertama roti goreng yang kita bentuk ya. Jangan dihitung dari pembentukan yang terakhir ya, karena itu yang pertama pasti akan over proofing ya teman-teman. Nah, ini tuh tanda-tandanya ya, ditekan tuh masih kencang ya teman-teman. Dan ini ketika diangkat pakai tangan juga tidak penyok ya. Nah, ini kita goreng setelah minyaknya panas. Untuk cara menggorengnya menggunakan api kecil ya, atau api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nah, ini juga tuh bisa kelihatan ya, bawahnya tuh hampir-hampir bocor ya teman-teman. Jadi jangan sampai yang kelewat mengembang ya teman-teman. Jadi harus benar-benar kita kontrol untuk adonannya, jangan sampai over proofing ya teman-teman. Nah, dan di sini mohon maaf banget ya teman-teman. Jadi saya tidak sempat sampai selesai, tidak sempat untuk review hasilnya ya teman-teman,
karena yang pesan itu sudah dalam perjalanan dan saya harus cepat-cepat selesai ini juga menggoreng risolnya ya teman-teman. Nah kemudian ini juga ada donat yang sudah ditopping untuk pesanannya juga ya teman-teman, dan mohon maaf banget tidak bisa review hasilnya ya teman-teman. Nah, selesai sudah videonya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan semoga dapat memotivasi, menginspirasi ya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.